dan keterampilannya tinggi. Nah, murid-murid Zaitun itu dikenal cakep-cakep semuanya. Kalau lomba sekolah, lomba paling tinggi nilainya se-Indramayu. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Hayya 'alal falah. A few moments later. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Panji Islam Media dimanapun sahabat berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap aktivitas dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pira dimanapun sahabat Pira berada, kali ini si Udin ya memasang badan. Memasang badan gaya ya Udin ini ya, yang mengatakan bahwa dengan fenomena kemarin ya yang di Az-Zaitun terjadi, seperti halnya sholat Idul Fitri yang berjarak, tidak rapat, terus juga ada salah seorang perempuan di depannya, dan juga ada salah satu dari non muslim di dalamnya. Ini memasang badan bahwasannya Az-Zaitun ini merupakan pondok pilihan, pondok yang mencetak generasi-generasi Islam yang berilmu. Terbukti dengan pernyataannya beliau, pernyataannya si Udin ini, bahwasannya pimpinan daripada Az-Zaitun ini, Ponpes Az-Zaitun ini merupakan salah seorang yang mengerti akan hadis, mengerti akan fikih segala macam, sehingga dia mendapat gelar syekh gitu loh. Nah, kita juga nggak tahu ya gelar syekhnya itu dari mana dapatnya, seperti itu. Namun yang perlu perhatian bahwasannya memang kalau kita, nah ini salah satu contohnya ya sahabat ya, ada salah satu yang di lingkari merah itu adalah dari umat Kekristenan bahwa ikut beribadah di sana gitu. Dan ini menjadi sebuah kontroversi gitu loh, karena pimpinan daripada Ponpes Az-Zaitun ini dibela sama si Udin Gabrul. Ya pantas saja gitu loh kalau misalkan Udin ini menjadi seorang yang keluar dari agama Islam atau murtad, karena ya seperti itu gitu loh. Nah, mengartikan arti dalam salah satu surah dalam Al-Quran yang berlapang-lapanglah dalam majelis. Ininya apa arti ini? Berlapang-lapanglah dalam majelis, bukan berlapang-lapanglah dalam sholat, bukan, dalam majelis, dalam permusyawarah, dalam musyawarah, dalam menuntut ilmu, bukan dalam sholat. Karena salah satu daripada keutamaan sholat ini adalah merapatkan barisan dan meluruskan safnya. Itu loh, bukan berlapang-lapang. Iyalah kalau misalkan kemarin berlapang-lapang sholat karena ada kasus pandemi ya jadi soal ya, karena memang itu protokoler. Tapi kalau saat ini sih kayaknya sudah tidak ngaruh ya. Nah ya, Udin ini mengatakan bahwa itu ajaran yang benar, ini ajaran ini. Ya pantas kalau Udin ini gabrul gitu ya. Ya kalau sedikit agak-agak waras gitu ya, ya kita nanggapinya juga dengan tidak waras akhirnya ya gitu. Jadi ya malum saja ya sahabat. Lantas bagaimana sih tanggapan daripada seseorang yang
menggunakan akal sehatnya, gitu loh, menggunakan logika berpikir dengan secara cerdas, dan merupakan salah satu alumni daripada Al-Zaitun ini. Sedangkan Udin kan alumni Al-Zaitun yang nggak menggunakan akal cerdas gitu loh. Kita akan simak sahabat. Gitu ya. Viral lagi, terkenal lagi, Mahat Al-Zaitun, salah satu pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Terkenal karena berita bagus? No, tapi karena berita miring, selalu. Beberapa hari ini kita dihebohkan oleh berita ini. Sudah banyak perdebatan tentang berita ini di media sosial, walaupun udah ada official jawabannya dari Mahat Al-Zaitun sendiri. Tetapi menurut kami sebagai alumni itu belum memenuhi jawaban. Karena satu, sebaik-baiknya soft wanita adalah di paling belakang dan sebaik-baiknya soft laki-laki adalah di paling depan. Kenapa kalau ada pilihan terbaik, kenapa pilih yang dibolehkan atau makruh? Satu. Dua, mengapa softnya jarang-jarang sedangkan dianjurkan ketika sholat berjamaah soft itu harus rapat dan lurus agar sempurnanya sholat? Oke, jawabannya karena masih mempraktekkan protokoler COVID-19. By the way, kita hargain jawaban itu. Tapi kenapa waktu sholat, safnya jarang-jarang, tapi setelah sholat ada acara makan-makan, tapi rapat-rapat? Lebih penting manakah, sholat atau makan-makan? Tiga, kalau kalian perhatikan ada satu orang ketika sholat berjamaah, ada satu orang yang duduk, yaitu beliau adalah CH Simanulang, yaitu orang Kristiani. Kenapa mesti ada di situ? Toleransikah? Emang harus begitu banget ya? Oke, kami sebagai alumni sebenarnya juga terbebani dengan hal-hal seperti ini. Ya karena kami alumni Al-Zaitun ini ya punya ikatan seenggaknya dengan Al-Zaitun ya, karena itu alma mater kami. Kami terbebani saat kami dipertanyakan oleh keluarga kami, dipertanyakan oleh lingkungan kami, yang sebetulnya berita-berita tentang miring yang seperti ini, itu udah ada dari dulu. Dan itu terus-terus ditanyakan ketika Al-Zaitun terkenal seperti saat ini. Itu bikin kami pusing. Jadi menurut kami, stoplah bikin sensasi-sensasi yang bikin orang memancing untuk mempertanyakan Al-Zaitun itu siapa, dari mana, apa, dan bagaimana. Please dong, jangan bikin sensasi terus. Masa kita alumni dibebani hal-hal kayak gini. Dan Panji Gumilang itu adalah orang yang pemahamannya Islam dalam sekali. Dan dia sangat mengerti Al-Quran, hadis, dan pelaksanaan dari syariat Islam sendiri. Beliau sangat mumpuni. Jadi tidak diragukan, karena saya sekolah di situ, bukan sekolah, saya mengajar di situ. Saya memimpin guru di situ. Saya adalah 12 dari Dewan Guru di Zaitun. Dan keterampilannya tinggi. Nah, murid-murid Zaitun itu dikenal cakep-cakep semuanya. Kalau lomba sekolah, lomba paling tinggi nilainya se-Indramayu, paling tinggi. Memang Zaitun itu diperkirakan pondok ajaran sesat. Tapi kalau dibandingkan dengan seluruh pesantren di Indonesia, Az-Zaitun nomor 1 di dalam mempersiapkan murid, mempersiapkan postur tubuh murid. Iya, sahabat ya, dimanapun sahabat berada, telah kita simak ya komentar daripada seorang yang sama-sama mantan alumni daripada Al-Zaitun. Yang satu koplak, tidak menggunakan akal sehatnya, yang satu menggunakan akal sehatnya. Bahwasannya Al-Zaitun ini adalah selalu membuat sensasi-sensasi dan ujung-ujungnya menjadi apa gitu ya, gitu. Dan jadi terbebani juga, bahwa alumni ini jadi terbebani dengan selalu dibuatnya sensasi agar lebih terkenal gitu. Sedangkan menurut Udin, bahwa pimpinan Al-Zaitun ini sangat mengerti dari mana, paham sederhana aja yang membahas mengenai keutamaan dan kesempurnaan sholat berjamaah, yakni merapatkan barisan, merapatkan syaf dan meluruskannya aja tidak paham. Ya memang lah, kalau misalkan waktu itu pandemi ya wajar-wajar saja, karena kan waktu itu memang kondisinya sedang dalam keadaan pandemi. Tapi kan kalau saat ini berbeda halnya. Ini dibuktikan dengan logika akal sehatnya gitu. Kenapa ketika sholat harus berjarak gitu, sedangkan ketika setelah selesai sholat mengadakan acara makan-makan kok menjadi rapat? Lebih penting mana, acara makan-makan atau
ataukah sholat? Nah, inilah yang menjadi istilahnya pemikiran daripada alumni ini yang menggunakan akal sehatnya ya, seperti itu. Baik sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, demikian ya reaksi singkat mengenai Udin yang sok pasang badan untuk menyanggah bahwa Al-Zaitun ini salah satu pondok yang dari pernyataannya aja tadi bahwa Al-Zaitun ini memang terindikasi ajaran sesat gitu loh, terindikasi. Tapi ya namanya Udin ya gitu, namanya Udin, dia ditambahkan bahwa Al-Zaitun ini menjadi salah satu pondok pesantren nomor 1 yang mempersiapkan postur tubuh para santrinya. Loh, ini pondok pesantren apa pondok model? Ya begitulah sahabat ya. Mudah-mudahan dengan reaksi singkat ini ada guna dan manfaat. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di reaksi-reaksi selanjutnya. Dan tetap salam akal sehat ya, kalau boleh mencatut Pak Desugi ya. Dan ucapan terima kasih juga kepada kakandaku ini Bamtri Channel yang telah memberikan referensi videonya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.